Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafzan Abdullah, biasa disapa Acan. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis framing dan saya akan menganalisis berita yang saya sudah pilih sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas atau peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Teori atau model analisis framing. Kali ini saya akan menganalisis konstruksi berita sepak bola analisis framing final Liga Champions musim 2013-2014 pada media online okezone.com. Dalam analisis ini saya memakai framing Jongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing ini adalah sebuah model analisis yang digunakan untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa dan merupakan sebuah seni yang bisa jadi menghasilkan kesimpulan berbeda apabila analisis dilakukan oleh orang yang berbeda, kendati kasus yang diteliti sama. Selain itu, berbagai ahli juga memiliki definisi lain dari framing ini, yang pada intinya memiliki titik singgung sama pada adanya sebuah pembentukan dan konstruksi media terhadap sebuah peristiwa. Dengan demikian akan ada sebuah penonjolan realitas sehingga mudah dikenal oleh khalayak. Struktur framing Jongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta. Selanjutnya skrip, cara wartawan mengisahkan fakta. Kemudian tematik, cara wartawan menulis fakta. Lalu retoris, cara wartawan menekankan fakta. Jadi saya memakai analisis framing berita menjelang final Liga Champions Eropa pada 2013-2014 pada okezone.com. Itu redaksinya itu Simeon, tutupi kelemahan dengan kelebihan, itulah Atletico. Analisis framing pada berita yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada struktur sintaksis. Judul yang dipakai artikel ini berupaya menggambarkan tim Atletico Madrid yang selalu mencapai kesuksesan walau di bawah bayang-bayang keterbatasan. Namun lewat tangan sang arsiteknya Diego Simeone, kekurangan tersebut dapat dijadikannya kelebihan. Meskipun begitu, artikel ini tidak menjelaskan kelebihan seperti apa yang dimaksudkan oleh Simeone dan bagaimana cara ia melakukan kelebihan yang ada tersebut. Sementara itu, lead yang dipakai menyebutkan bahwa Diego Simeone tetap memuji timnya,
yang tengah menikmati hasil jeripaya selama 3 tahun membangun mentalitas juara. Ia menganggap timnya tetap sukses walaupun hasilnya kalah melawan Real Madrid di final Liga Champions. Artikel ditutup dengan mengutip pernyataan Diego Simeone bahwa timnya yang sangat jauh berbeda dibandingkan klub sekotanya Real Madrid. Jika Los Merengues klub kuat, maka Atletico disebutnya sebagai klub petarung. Selanjutnya, struktur skrip. Tinjauan struktur skrip memberikan gambaran bahwa memang ada harapan untuk Atletico memenangi Liga Champions musim ini. Dilihat dari pencapaian yang diraih dan kematangan strategi tim. Hal tersebut ditempatkan sebagai isu utama dalam artikel berita ini, yaitu unsur what. Dalam unsur who juga dapat dilihat bahwa sosok yang ditonjolkan dalam artikel berita ini adalah Diego Simeone, pelatih asal Argentina yang telah menjadikan Atletico Madrid menjadi salah satu tim terbaik di Eropa. Secara implisit, penulis ingin menunjukkan bahwa tidak ada jaminan tim yang bertabur pemain bintang dan memiliki kekayaan lebih akan mendapat kesuksesan. Selanjutnya, struktur tematik. Detail setiap paragraf pada berita ini terlihat kurang karena dalam penulisan kata-kata banyak yang salah. Tetapi koherensi pada setiap paragraf terlihat baik dari paragraf satu ke paragraf lainnya. Bentuk kalimat menggunakan kata-kata yang tidak rumit dan dapat dimengerti pembaca. Selanjutnya, struktur retoris. Dari struktur retoris terlihat bahwa penulis menggambarkan Atletico Madrid merupakan tim yang tidak diunggulkan ketimbang Real Madrid. Hal ini terlihat jelas dari kekuatan kedua kubu. Kesimpulan dan saran. Okejon.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan yang menitik beratkan pada asas jurnalistik, objektif, dan pembentukan opini terhadap masyarakat yang sesuai dengan realitas. Tidak hanya melihat dari sisi komersialnya saja. Alasannya karena okejon.com merupakan media online yang paling berpengaruh dan memiliki pembaca yang dominan serta sering dijadikan referensi oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan informasi. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi analisis kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.